Baik pemirsa, kembali melanjutkan dialog mengenai bagaimana pelaksanaan rangkaian ibadah haji serta perayaan Idul Adha di Armina dan Jamarat. Kami akan menghubungi Kepala Satuan Operasional atau Kasat Ops Armina, Bapak Harun Al-Rashid yang sudah tersambung saat ini. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Harun. Suara saya cukup jelas, Pak? Jelas, Mbak. Selamat siang waktu Arab Saudi, Mbak. Ya, selamat siang waktu Arab Saudi. Gimana Pak Harun sejauh ini penyelenggaraan puncak ibadah haji di Armina dan Jamarat kalau menurut Pak Harun? Alhamdulillah sejak kemarin tanggal 10 Zulhijjah setelah mabit di Muzdalifah, jamaah haji kita sudah sampai ke Mina dan melaksanakan Jumrotul Aqobah di hari tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian sudah mabit satu malam dan hari ini melaksanakan Jumrotul Ula, Wusta dan Aqobah yang merupakan tanggal 11 Zulhijjah. Dan menurut pantauan kami, alhamdulillah berjalan dengan kondusif dan lancar. Walaupun terik matahari saat ini pada pukul 12.40 ya, ini 44 temperaturnya, Mbak. Dengan suhu yang begitu tinggi, kemudian juga sempat ada keterlambatan atau yang kami dengar adalah sempat terlantar di Muzdalifah berjam-jam, kemudian sempat dievakuasi juga ke Mina dan sempat menghadapi tenda yang begitu sesak. Kondisi jemaah haji sendiri sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, Mbak. Bentar, ini ada jamaah dari sini, Mbak. Ya, ulangi, Mbak. Tolong diulangi, Mbak. Ya, jadi setelah berbagai macam rangkaian proses puncak ibadah haji dan juga berbagai ujian begitu ya Pak, suhu yang begitu tinggi, kemudian juga sempat terlantar di Muzdalifah, sempat sesak-sesakan di tenda. Saat ini kalau yang Pak Harun lihat kondisi dari jemaah haji sendiri bagaimana Pak? Bagian besar alhamdulillah Mbak, semua berjalan lancar dan juga jamaah dapat melaksanakan ibadah wajib haji yang termasuk di dalamnya Jamarot yang kemarin tanggal 10 dan 11 sekarang berjalan lancar, Mbak. Berarti semuanya berjalan lancar setelah melewati berbagai macam rangkaian ujian yang terjadi ya, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Ya, dinamikanya seperti itu dan memang kondisi sini yang perlu kita sikapi dengan bijak. Dan iya, dan hari ini juga kan berkaitan dan juga bersamaan dengan Idul Adha begitu. Nah ini kalau Pak Harun melihatnya bagaimana nih Pak perayaan Idul Adha dan kemudian juga menjalani prosesi puncak ibadah haji, bahkan puncak ibadah haji sendiri sejauh ini bagaimana Pak? Pelaksanaannya berjalan dengan baik dan hari ini memang merupakan pelaksanaan raya Idul Adha ya di bagian ini dan juga pelaksanaannya terkonsentrasi pada Jamarot, di mana kita lihat di hadapan Mbak ini merupakan jamaah yang semuanya pada setelah habis sholat zuhur mereka melaksanakan ibadah Jamarot yang hari yang kedua di tanggal 11 Juli. Kalau pada hakikatnya semua berjalan dengan baik, Mbak. Kalau Pak Harun melihatnya ada yang berbeda nggak sih Pak untuk ibadah haji atau puncak ibadah haji di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Perbedaan itu mesti ada, ya, terutama dari jumlah jamaah sekarang masa pandemi dibuka normal dan juga jumlah jamaahnya juga kembali kepada situasi yang seperti tahun-tahun sebelumnya setelah pandemi. Karena itu maka banyak dinamika-dinamika yang kita jumpai berbeda dengan tahun sebelumnya gitu Mbak. Ya ini merupakan ya, mungkin romantikanya kegiatan ibadah di sini Mbak. Katanya sebelum memasuki puncak ibadah haji sendiri sebagian besar dari jemaah sempat kekurangan makanan dan minuman. Betul nggak Pak Harun? Untuk lebih jelas itu saya tidak mendengar secara pasti. Yang jelas semua sudah bisa teratasi oleh panitia dan PPIH sudah berupaya maksimal untuk memitigasi hal itu, Mbak. Dan sepanjang ini semua hal yang didengar seperti itu di tiap-tiap maktab sudah tertangani dengan baik, Mbak. Oke, kalau Pak Harun sendiri sekiranya ada yang bisa dievaluasi begitu untuk yang akan datang, kira-kira apa Pak? Ya tentunya untuk sesuatu yang bisa lebih baik, kita dari kekurangan-kekurangan apa itu jadikan pelajaran dan juga harus kita benahi agar pelayanan ke depan lebih baik. Ya ini memang sudah suatu hal prosedur tetapnya seperti itu. Dan
pada pelaksanaan tahun ini memang jumlah jamaah kita dan semua negara juga luar biasa bertambahnya, dan tentunya ini jadi suatu banggaan sebenarnya dengan bertambahnya jumlah jamaah yang diberikan kuota oleh Arab Saudi, dan perlu kita syukuri Mbak, sehingga banyak jamaah yang bisa melaksanakan ibadah yang merupakan harapan dari semua rakyat Indonesia tentunya. Dan selain itu juga kalau diperhatikan apapun yang terjadi dengan suhu yang ekstrim dan kemudian berbagai ujian, kalau diperhatikan justru tidak memutuskan semangat atau mematahkan semangat dari jemaah haji sendiri untuk mengikuti prosesi puncak ibadah haji yang sudah dijalani ya Pak. Ini sebenarnya kan sebagai suatu hal yang positif dan bisa menjadi kekuatan begitu untuk mereka yang ingin menjalankan ibadah haji yang akan datang gitu. Betul, Pak. Semua pasti akan mengalami satu ujian. Yeah. Dan ujian yang diberikan kepada terutama ibadah haji para jamaah tentu akan membawa hikmah. Betul. Apapun yang diberikan Allah pada kita, kalau kita bisa sikapi dengan baik, ujian itu ada kalanya untuk mengikat derajat kita. Yang kedua, ujian itu untuk mengevaluasi sejauh mana nilai iman kita. Yang ketiga, mungkin ujian itu ingin kita dihapuskan segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan ini bagian dari kemakmuran haji jamaah Indonesia dan umumnya tentunya Pak. Ini harapan kami. Betul, karena sebenarnya kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Harun ini justru malah membuat jemaah haji semakin dekat begitu ya Pak, dan semakin merasakan. Ya. Iya. Oke, baik. Yang terakhir Pak Harun, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke depannya baik bagi para calon jemaah haji maupun bagi para jemaah haji yang sudah menjalankan rangkaian prosesi puncak ibadah haji. Ya tentunya Mbak, pesan kita bagi yang berhaji sebagaimana yang memang disampaikan dalam syariat. Pertama, wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kata Allah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu yang kita pegang. Kalau kita udah pegang itu, insya Allah ujian seperti apapun akan kita bisa lalui. Karena itu hal-hal yang hari ini kekurangan tahun ini bisa kita evaluasi agar ke depan pelayanan haji dan tugas haji jemaah hajinya akan lebih baik ke depan lagi. Ini harapan kita semua. Baik, amin. Rencana kapan kembali ke tanah air, Pak Harun? Kalau kembali ke tanah air, Pak, untuk para petugas nanti di bulan Agustus, setelah jamaah semua kembali ke tanah air. Kalau untuk jamaah sudah berurutan nanti beberapa 2-3 hari, 4 hari ke depan sudah ada yang kembali. Baik, mudah-mudahan diberikan. Baik, mudah-mudahan dari hari ini sampai nanti kembali ke tanah air tetap diberikan kesehatan dan juga iman percayanya semakin kuat dan terus berpengharapan. Terima kasih Bapak Harun. Amin ya Allah, amin. Sama-sama Mbak. Salam buat semua. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. لبيك لا شريك لك لبيك